Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Ngetes aja. Ya, ini kita masih di format baru ya Nick ya. Benar. Ya, masih long distance podcasting. Asik. Long distance podcasting. Ya. Dan dengan 2 episode kemarin kita ngomongin Singapura ya kan. Dan kita mau ngomongin sedikit episode ini terkait financial ya nggak sih Nick? Aduh, berat banget nih Bang. Enggak berat. Gue janji ini nggak berat. Jadi gini. Oke. Gue punya keresahan kemarin terkait ya platform yang kita pakai sekarang lah sehari-hari untuk dengerin musik, yaitu Spotify. Ya. Nah, kenapa? Gue punya penasaran, kenapa ya konten Spotify eksklusif tuh yang di Indo tuh banyak yang udah nggak jalan lagi. Ya. Nah, Cuman dikit lah 1-2 masih ada, tapi yang biasanya itu kayaknya udah nggak ada ya. Betul. Malah udah berpindah, mencoba mengekspan platform mereka tuh ke platform sebelah tuh kayaknya. Banyak ada yang pindah ke warna merah, warna kuning, itu banyak banget. Cuman maksud gue ada apa ya? Dan kebetulan di bulan ini gue lagi banyak riset nih, banyak buka laporan keuangan karena kan udah banyak kalau perusahaan-perusahaan luar negeri atau Indonesia kan banyak yang udah ngeluarin annual report ya atau financial statement tahun 2022 ya. Iseng lah gue ya kan di saat minggu ini apa ya kita kan belum pernah nih ngebedah laporan keuangan ya atau yang ini berarti perusahaan TBK lah. Ini mungkin episode pertama kita nih. Nah gue coba buka lah laporan keuangan Spotify nih. Oke. Nah ya gue sih ngelihatnya nggak detail banget ya. Jadi kayak dia tuh revenue streamnya kalau gue nggak salah selain yang premium ya Nick ya. Jadi kalau Spotify kan dia premiumnya kan di sisi lagu ya. Lagu. Ya, jadi kalau lo mau Spotify premium ya lo bayar misalnya sekitar berapa sih? 50.000 sampai 80.000 ya kalau gua enggak salah ya. Per bulan. 79.000 kalau gua ya. Ini yang gua paling 79.000, tapi mereka juga punya paket buat lain siswa ya, buat siswa mahasiswa ya. Itu kan kalau di total gua lihat di sini nih bentar. Yang 2023 aja ya, full year quarter 2 itu sekitar yang dari premium ya, mau yang family mahasiswa atau apa 2,7 juta euro. 2,7 juta euro. Enggak salah gue. 2,7 miliar euro. Oke, 2,7 miliar berarti gede. Enggak segitu aja. Puluhan triliun lah ya. Ya, puluhan triliun lah. Jadi maksud gue gini aja, 2,7 M ini paling itu sekitar mungkin sekitar 90% ya. Jadi yang paling banyak itu dari sisi premium, yang kedua dari ad supported. Jadi dia kayak iklan atau apa, mungkin gak di negara kita iklannya. Ataupun kalau kan kita kan kalaupun gak premium kan ada iklannya Spotify aja kan. Ya kan? Jadi ya sama kayak inilah ya, yang platform warna merah kan juga kalau kita maunya free ya konsekuensinya kalau ada iklan ya lu harus tonton gitu kan, minimal 5 detik gitu. Tapi kalau lu mau free atas iklan ya lu bayar gitu kan. Tapi ya dikasih benefit gitu. Kurang lebih mirip-mirip lah ya bisa. Mirip. Dan kalau dilihat memang di kuarter 2 2023 ini nih dia waduh ngeri sih, loss-nya ngeri banget 247 juta euro. Oh, banyak sih. Gede. Bisa gitu ya. Dia dari sisi jumlah usernya gimana tuh Bang? Ada turun apa gimana tuh? Usernya Spotify itu bertambahnya gila men. Itu sekitar kalau gua nggak salah ya dari data yang App Economy Insight ini ya, itu 551 juta orang yang ngedownload. Active user itu 551 juta. Tapi yang berbayar kalau gua nggak salah dari kata data itu cuman 250 juta yang berbayar nih. Oh, udah satu Indonesia lah ya. Ya, satu Indonesia. Ya Indonesia sekarang 270 sih. Ya kurang ya kalau lo gue gak mau ngomongin yang lain. Jadi intinya yang aktif user 550, yang bayar cuman 250. Berarti ada sisa dong 300.
Ya kan ada 300 itu juta. Pakai S itu ya. Ya, seluruh dunia ya, bukan Indonesia doang. Jadi sebenarnya naiknya signifikan secara pengguna ya. Cuman kalau kita ngeliatin peningkatan penggunaannya nggak sebanyak di pandemi yang cukup signifikan meningkat gitu ya pengguna downloader segala macam. Nah ini memang gue pas ngeliat ini, wah gila ya bisnis modelnya kan mestinya bagus banget ya. Lo bisa dengerin musik, podcast di saat kapanpun gitu dan lo bisa playback kan. Dan ini memang gede banget sih secara margin itu dia 24% men marginnya. Jadi dari 2, gross marginnya. Iya gross marginnya 24%. Jadi kan, harusnya secara bisnis oke sih. Nah tapi apa tuh berarti antara laba kotor gross margin sama profit ada cost yang gede tuh berarti tuh apa dia kira-kira yang bikin gede tuh ya? Kalau dilihat dari data insight sih misalnya dia punya gross margin itu 766 juta euro. Nah OPEX-nya itu 1 miliar euro. Buset. OPEX itu ya. Kayaknya buat jadi ini kali ngasih sponsor ke Barcelona tuh kayaknya. Tapi itu bisa jadi nggak karena dari OPEX-nya itu yang paling besar itu R&D. R&D itu 453, sales marketing 399, general and admin 161. Jadi kalau lo ngomongin tadi sponsorship, mungkin konten premium atau dia buat acara, mungkin ya, ini bahasa gue, asumsi gue di bagian sales and marketing nih. Jadi memang banyak effort yang dilakukan untuk membesarkan user base, tapi biar premium gitu. Yes, biar premium. Nah, dan di sisi R&D-nya juga nggak main-main loh. Itu 453 tuh nyaris 40% dari OPEX-nya loh, Nick. Jadi sebenarnya kalau kita dengerin Spotify sekarang lebih banyak video juga, aplikasinya lebih bisa ngasih banyak pilihan lah kalau menurut gue ya. Kan dari Spotify dulu yang audio doang, sekarang bisa video, terus lu bisa ngeliat klip-klip video klipnya sedikit, sedetik 2 detik ya kan. Ketika lo lagi driving atau apa, dia sebenarnya banyak juga developmentnya sih. Tapi yang gue nggak nyangka sales marketing budgetnya itu tidak signifikan menambah user premium ya. Benar. Ini gue sambil iseng ya untuk trivia aja. Jadi Barcelona sama Spotify itu sudah menandatangani sponsorship itu senilai 306 juta dolar. Wow. Selama 4 musim. 4 musim. Berarti, 4 musim total ya. Berarti kira-kira satu musim itu 75 juta. Gitu. Nah, jadi ya lu kebayang berarti sebenarnya kalau misalnya nih nggak ada deal Barcelona, berarti dia sebenarnya bisa saving istilahnya 75 juta US dollar gitu. Tapi bisa. Dan mungkin juga salah satu yang Spotify eksklusif itu yang kita dulu sering dengar banyak itu part of itu juga nggak tuh bang? Marketing juga nggak? Iya, kayaknya iya. Karena di bagian sales marketing kan memang kalau di laporan keuangan atau App Insight kan lo nggak bisa detail banget kan ngeliatnya kan. Cuman asumsi gua sales and marketing ini emang buat mendongkrak itu. Jadi dia mungkin konten eksklusif ya kan. Biar dia bisa, kan selalu tuh kalau kita dengerin konten eksklusif kan tagline-nya kan selamat datang misalnya di podcast Kotak Masuk, kami sudah eksklusif di Spotify. Kalau Anda ingin mendengarkan atau mengupload ya kan, gunakanlah Spotify for podcaster misalnya gitu kan nih kan. Itu kan untuk mendongkrak sebenarnya Spotify podcasternya atau nggak waktu itu Anchor. Dan kalau gua breakdown lagi sebenarnya 2022 itu yang pendengar premium seluruh dunia itu 205 juta nih ternyata, bukan 255. Gue lalat. Jadi 205, masih 350-an tuh belum premium. Dan sebenarnya datanya itu dari 2020 tuh 155 juta, 2021 tuh cuma 180, 2022 tuh 205. Jadi peningkatannya cuma 16%, malah turun ke 14% nih. Jadi dia tetap meningkat tapi nggak semeningkat tahun lalu lah gitu loh. Atau enggak kalau dari 2019 tuh 124, 2020 tuh 155 itu 25%. Cuman asumsi gua 2019 ke 2020 tuh masa Covid. Jadi belum bisa kita bilang tuh sebuah peningkatan yang karena keadaan atau strategi yang tepat ya. Tapi karena memang keadaan dunia aja. Tapi peningkatan usernya cuma 14%. Nah, itu yang membuat mungkin strateginya kurang tepat karena dia premiumnya hanya untuk lagu nih.
Oke. Nah, sedangkan di aplikasi yang kuning, ya kan, sekarang podcaster itu atau show episodenya itu bisa berbayar per episode nih. Dari monetize ya? Yes, dia Ya kayak. itu juga bagus sih, kayak apa? Inovasi lah ya kalau kita bilang. Mungkin karena Spotify global company, jadi mungkin dia sangat kaku dalam hal membuat satu perubahan gitu loh. Jadi karena kan dia harus ngerubah seluruh aplikasi yang ada di seluruh dunia kan. Betul. Nah, sementara kalau yang aplikasi yang warna kuning ya, mau sebut aja nggak nih? Jangan, kayaknya jangan ya. Jangan, gak enak. Warna kuning itu dia karena kita masih bisa bilang sebagai startup lah ya. Iya. Jadi agile banget gitu loh. Oh, dia bikin model ada VIP, dia ada bikin model misalnya apa kalau nggak salah ada yang lebih tinggi daripada VIP apa gold atau apa gitu. Jadi ya bisa dimonetize lah dan kayaknya bisa nyawer juga tuh Bang. Gue lupa ingat. Gini, kalau yang kuning seingat gue kan pengguna juga tuh. Dia pakai koin namanya. Jadi koinnya itu tuh harganya misalnya ada yang dari 5.000 perak sampai 100.000 lah. Itu tergantung jumlah banyaknya koin. Nah, misalnya gue suka episodenya Ruang 28 gitu ya. Jadi itu harganya misalnya 100 koin ya, itu paling sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah lah. Untuk satu episode loh men. Dan biasanya mereka tuh satu bulan ada 2 episode premium atau VIP atau enggak cuma satu episode VIP nih. Oke. Nah, jadi itu membuat podcaster itu bisa monetize. Tapi gue sepakat yang lo bilang karena gini men, kalau Spotify itu punya 205 juta atau 200 juta lah bahasa gue paling gampangnya orang yang ngedownload premium, lo mau ngerubah khusus Indonesia doang kan nggak mungkin dong. Benar. Nggak mungkin banget karena dia kan terlisting aja dia perusahaan asal Swedia ya dong. Terus dia terlisting di New York. Yang paling deket Spotify sama kita itu cuman regional office-nya doang di Singapura, which is Singapura. Itu cuman sales and marketing office nih. Gue udah ngecek kalau lo punya support segala macam tuh kalau nggak salah cuma di Amerika dan di head office-nya. Sisanya sales and marketing aja. Oke. Dan memang tujuannya kalau menurut gue perusahaan ini tuh pinginnya di song sih menurut gue di lagunya. Nah jadi. Iya bukan di podcast ya. Iya mungkin dia mau berubah. Sebenarnya mungkin dia. Tapi kalau kita pakai aplikasi yang Spotify for Podcasters, sebenarnya kan di situ sudah ada section untuk monetization gitu loh. Tapi kayak dari 2022 sejak kita mulai sampai sekarang tuh belum aktif tuh di Indonesia belum. Kita juga belum tahu, tapi itu kalaupun dibuka ya cukup membantu sebenarnya karena di Spotify udah bisa komen, udah bisa ngerating, udah bisa ya gampang lah sebenarnya kalau menurut gue ngasih video juga gampang dan ini agak berat untuk Spotify di sisi teknologi kita udah bahas tadi ya, di sisi user kita juga udah bahas ya kan. Di sisi keuangan men, ruginya men kalau gue rupiahin. Ini gue dari Yahoo Finance, gue convert ya kayak dari euro tadi yang gue agak belibet nih ngomongnya nih. Gue convert ke rupiah, itu dia ruginya dari 2019 tuh net income ya, itu rugi 3T. Terus 2020 rugi 9T, 2021 rugi 500M, di 2022 7M. 7T sorry. Oke. 1, 2, 3, 4 4 tahun berturut-turut. Mestinya masih bisa di engineering ya karena tadi lu bilang kan gross profitnya dia masih positif. Yes. Jadi menurut gue sih ya mungkin ya makanya kan kita juga ada denger ya di Spotify Indonesia atau Singapura sudah mulai ada pengurangan karyawan, salah satu bentuk inisiatif mereka lah ya untuk ngurangin. Terus jumlah tadi si eksklusifnya juga udah mulai dikurangin gitu. Jadi mungkin kayaknya ya dia berusaha sih mencari cara. Dan nah kalau tadi misalnya mau lebih cepat dapat profitability ya yang ads monetization-nya ya yang Indonesia dibuka dong gitu loh. Jadi kita juga podcast kotak masuk ya dapat kecipratan. Ya dan itu make sense yang lo bilang karena gross profitnya aja di angka rata-rata ya dari 4 tahun itu ya. Itu di angka 25% nih. Quite okay loh. Bisnis yang punya gross profit 25% rata-rata ya setiap tahunnya tuh oke banget. Dan memang sisi OPEX-nya itu ya lo kalau punya perusahaan teknologi ya lo harus R&D-nya maju kan. Tapi bener yang lo bilang mereka kalaupun bisa buka ads untuk Indonesia siapa tahu bisa ngebantu sisi keuangannya ya untuk ke premium ya. Karena kan goals-nya lo harus subscribe premium kan. Tapi ada satu lagi men menurut gua nih. Apa tuh? Cash flow. Kalau lo rugi 4 tahun berturut-turut pasti cash flow lo negatif dong.
Asumsinya, asumsinya pasti ada negatifnya lah, karena kan dari modal lo rugi 4 tahun berturut-turut, pasti kan short cash juga dong, bisa jadi kan. Ditambah pertukaran mata uang. Oke. Jadi dia kan euro nih, tadi kan di sisi ininya kan. Tapi setahu gua atau gua dengar-dengar aja lah ya, dengar-dengar dari yang komunitas-komunitas atau orang-orang ini, mereka bayar artisnya dolar. Dia ngasih konten premiumnya dolar, which is kalau misalnya harga euronya melemah, ya pasti dia rugi dong. Maksud gua udah kena rugi pertukaran uang. Iya. Ini kayak waktu kalau kita ngomongin kasus pesawat terbang, misalnya dia belinya dolar tapi tiketnya dibayar rupiah, udah pasti kan ada rugi falas kan di situ kan. Benar. Nah, ya itu lumayan lah ya menyumbang. Kalau misalnya nggak ada faktor itu, mungkin dia bisa lebih baik sih lah ya. Ya asumsi bodoh-bodohan gue sih, misalnya dia dolar, valuasinya dolar ya, dan dia bayar artisnya dolar, harusnya dia nggak rugi. Ya dong. Benar. Karena kan dia kalau nggak tahu deh, kalau mungkin koreksi juga sih pendengar podcast masuk. Gue sih ngelihatnya sih di Google Finance dia satuannya euro nih, bukan dolar. Dia perusahaan ini kan. Swedia. Finlandia ya kalau nggak salah ya. Swedia atau Finlandia ya? Swedia kok. Finlandia Nokia. Iya, jadi cukup gila sih. Dia agak kompleks menurut gue. R&D-nya dia harus catch up, ya kan? Sekarang setiap negara beda-beda, ya kan? Penggunanya juga udah mulai banyak, tapi dia juga rugi di falas gitu loh. Sayang aja. Tapi menurut gue itu kalau di Pareto ya, dia bukan 20% yang menyumbang 80% sih. Menurut gue tetap dari sisi yang faktor paling gede ya OPEX-nya sih menurut gue. Jadi mungkin dia harus ya injerin OPEX, atau kalau lu nggak mau OPEX-nya mengecil, karena kan kalau ngecil kan berarti ya marketing lu berkurang, orang lu berkurang ya, berarti dari sisi revenue-nya mesti ditambahin lagi gitu kan. Apalagi dia nambahin premium atau ya ads monetisasinya dibuka untuk region seperti Indonesia yang banyak penggunanya. Jadi ya lu bisa dapat tambahan cuan lah gitu. Mestinya sih menurut gua sih tahun 2024 2025 dia bisa membalikkan keadaan sih. Tapi ya ada pesimistis juga sih dari gue nih. Mungkin Spotify ini kan memang awal berdirinya yang gue tahu kan dia memang buat audio kan atau musik lah ya. Benar. Dan dia kan nggak mau sebenarnya terkomersial banget kayak platform yang merah, ya nggak? Kalau lo lihat kan ada idealisme founder atau idealisme dari perusahaan ini juga nih sebenarnya nih. Dia kalau lo lihat ya iklan-iklannya juga iklan tentang Spotify Premium kan. Jarang loh dia iklan-iklan terkait brand lain ya. Yes, jarang. Beda sama yang merah. Yang merah apa aja bayar masuk ya kan. Ini tapi kan gue gak tahu nih, ini feeling gue doang. Gak semudah itu juga kadang-kadang nih, karena kan foundernya kan masih ada. Yang ngebuat perusahaan masih menjabat juga loh. Dan dia tidak menerima gaji bulanan loh Nick. Gue ngecek di laporan keuangannya. Gokil gak loh? Yang paling mahal lo tahu gajinya siapa di dalam situ? CFO-nya bro. Anjir. Harga CFO-nya mahal banget. Harusnya dia tanggung jawab buat ngeliatin ininya kan, finansialnya kan, keuangannya kan. Ya tapi kita nggak tahu, mungkin masalahnya juga bukan di sisi falas. Royalti artis dia kan juga harus tahu juga kan. Artis itu dapat uangnya berapa ya kan. Tapi marginnya 25% bang. Udah bener, menurut gue sih udah bener, bisnisnya mah udah bener. Iya, tapi memang yang paling mahal dibayar CFO sama kepala R&D-nya lah atau kepala IT-nya lah. Ya, tapi ini mungkin buat dia investasi jangka panjang sih. Mungkin menurut gue sih harusnya. Tapi gue belum cek balance sheet-nya ya. Cashnya sih rasanya sih masih ada sih. Harusnya sih masih ada, karena 4 tahun rugi berturut-turut lo masih hidup sih gokil men. Gokil loh. Ya itu nggak semua perusahaan di Indo bisa begitu juga. Dengan ratusan triliun ya maksud gue di atasnya ya. Benar. Nah, dan mungkin ya kita berharap sih Spotify punya terobosan baru juga untuk di sisi revenue-nya nih kayak. Yang paling bener sih. Yang penting revenue-nya lebih gede lagi untuk ngeboosting akun premiumnya, karena dia nggak punya hal apa-apa lagi ya kan? Iya, karena kalau dari sisi kompetisi ya, kalau kita bilang audio streaming, mestinya sih dia nomor 1 ya dibanding kayak Apple Music sama Google Podcast. Google Podcast. Ya, Google Podcast kan dia podcast doang kan. Tapi kalau Apple Music kan dia lengkap tuh, ada musik sama ada ininya. Sama ya sebenarnya platform merah itu juga ada. Kalau lu premium kan dia juga ada musiknya kan. Betul. Jadi brandingnya si Spotify menurut gue sih udah kuat. Cuman mungkin menginsentif orang untuk upgrade ke premiumnya. Jadi kayak ya tambahin lagi benefit apa lagi gitu ya. Mungkin
oh gue harus upgrade premium nih gitu. Tapi jangan sampai bikin annoying kayak gue baru berapa menit udah kena ads gitu kan, orang malah jadi kabur gitu kan. Iya, atau dia copy paste bisnis proses yang dari si kuning. Jadi misalnya di konten yang eksklusif nih beberapa episode ada VIP-nya juga misalnya gitu loh Nick ya. Jadi kan orang kan lebih banyak, ya bayangin aja 205 juta orang men yang download men, yang bayar. Misalnya kalau dia dibayar gocap nih untuk bulanan lagunya, taruh deh 10.000 lagi atau enggak 20.000 lagi, kan lumayan buat nge-boosting. Tapi kita itu kan Indonesia, kita nggak tahu negara lain kita nggak tahu. Nah, cara paling gampang tuh kalau mau dia bisa naikin lagi subscription fee-nya, tapi resikonya bisa ngurangin jumlah konsumen sih. Oh pasti. Karena nanti nih topik selanjutnya kita ngomongin tentang salah satu platform juga tapi video atau movie streaming lah ya. Itu akan bersaingan terkait harga. Jadi ketika harganya lo naikin, ada impact orang nggak bakal subscribe lagi, dia akan pindah ke yang lebih murah atau nggak yang lebih sesuai biasanya ya. Jadi gue anaknya nggak Disney banget gitu, jadi gue nggak bakal subscribe dan Disney gitu kan. Ya cuman kalau Spotify beda, lo mau dengerin lagu dari punk, dari sampai klasik, hip hop, semua ada di sini kan. Semua ada. Jadi personalize semua orang sebenarnya bisa terserap di sini sih menurut gue. Jadi moga-moga ini kayak kita lihat ya, gila nih episode laporan keuangan nih. Gue sih nunggu unlock ads monetization-nya aja deh. Siap. Ya moga-moga hal itu bisa terjadi dan kita tetap bisa berkarya, dan walaupun itu tidak terjadi kita tetap berkarya di Spotify. Siap. Thank you semua. Thank you Nico. Thank you semuanya. Thank you Bang Moses. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.